Keesokan harinya, Raihan dan Nisa sedang menunggu kedatangan orang tuanya. Sejak tadi, pikiran wanita itu kalut. Akan terjadi sesuatu terhadap suaminya. Ada perasaan yang menyelinap di hatinya. Entah apa, wanita itu pun tak tahu. Mikirin apa sih, Yang? Tanya Raihan, berbaring di pangkuan sang istri. Mas, Nisa takut, ujarnya, seraya membenarkan anak rambut sang suami. Takut kenapa? Mas Raihan enggak bakalan pergi kan? Tanya istrinya lagi. Kamu ngomong apa sih? Mas, gak bakalan pergi kok. Terbesit ide jahil untuk menenangkan wanitanya. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Lebih baik kita main dulu sama anak kita. Wajah Nisa memerah atas kemauan sang suami. Kalau itu kemauannya Mas Raihan, jawabnya cemberut. Kamu gemesin kalau kayak gitu, ucapnya, seraya mendekati perut istrinya. Anakku, ketika kamu lahir nanti, ayah tidak akan mengatakan kepadamu, pergilah sholat. Kalau tidak, kamu akan masuk neraka. Raihan tersenyum. Tetapi ayah akan mengatakan, ayo sholat bersama ayah. Semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Lelaki itu membisikkan sesuatu. Karena ayah adalah sesosok yang akan menjadi panutan bagi kamu nantinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Cup lama. Raihan mencium perut istrinya, kemudian mendongak menatap wajah sang istri. Sudah, jangan banyak pikiran lagi. Setelah lama menunggu, akhirnya kedua orang tua mereka datang. Saat semuanya sudah berkumpul, Papa Raihan membuka suara. Sementara ibu dan mama mertuanya hanya diam menyimak apa yang disampaikan oleh kedua lelaki itu. Maksud dan tujuan kami ke sini ingin menyampaikan suatu hal, ucap Papa Raihan. Kedua orang parubaya tersebut saling berpandangan. Ayah Nisa mengangguk. Nak, untuk sementara kamu dan suamimu berpisah dulu. Raihan akan menjalani pengobatan di suatu tempat yang lumayan jauh. Maksud ayah, Raihan akan berobat untuk kesembuhan kedua kakinya. Lusa, suamimu akan pergi ke sebuah pesantren. Semoga dengan pengobatan di sana Raihan lekas sembuh. Nisa hanya bisa pasrah akan keputusan bijak orang tuanya. Bagaimanapun, itu adalah keputusan yang tepat untuk kesembuhan sang suami. Pikirannya mendadak resah. Ternyata benar, hal yang selama ini ia takutkan benar adanya terjadi. Raihan menggenggam erat tangan istrinya. Kedatangan papa, ayah, serta mertuaku membuat diri ini terkejut. Bagaimana bisa aku harus meninggalkan istriku yang sedang mengandung buah hati kami? Benar kata orang, firasat seorang istri
memang paling tepat. Meskipun ini semua demi kebaikanku, akan tetapi sanggupkah aku berjuang sembuh tanpa dirinya? Hatiku bimbang, melirik ke arah istri tercinta yang sedang menunduk resah. Aku tahu pikirannya gelisah atas keputusan bijak para orang tua. Ku coba menenangkan dengan menggenggam erat tangannya. Sayang, ucapanku terhenti kala wanitaku berlalu pergi begitu saja. Jangankan mengejarnya, untuk berdiri tegak pun diri ini tak mampu. Ah, sial, umpatku dalam hati. Mama serta ibu mertua mencoba melerai agar wanitaku yang sedang berbadan dua itu untuk duduk kembali. Bukannya menurut, malah sebaliknya. Pintu kamar dikunci rapat-rapat olehnya. Aku tahu jika ia sedang menangis, tak ingin berpisah dariku. Tetapi apa boleh buat jika bukan karena kaki yang tidak berguna ini? Pasti semuanya akan baik-baik saja. Ya Tuhan, aku mau sembuh. Please, bagaimana ini, Pak? Tidak mungkin Raihan meninggalkan Nisa dalam keadaannya yang sedang hamil. Rutuku kesal. Papa mengambil alih kursi rodaku, kemudian menyuruh agar aku duduk di sana. Kamu harus bijak, Re. Ini semua demi kebaikan kalian. Apakah kamu mau jika terus-menerus seperti ini? Kata Papa tegas. Aku hanya bisa terdiam setelah mendengar ucapan Papa. Yang dikatakannya itu memang benar. Sudah 3 bulan sejak kecelakaan yang menimpaku. Sampai saat ini tidak ada perkembangan sama sekali. Masih beruntung tanganku bisa leluasa untuk bergerak bebas. Jika tidak, bisa-bisa aku cuman meluk angin, bukan meluk guling hidup. Tetapi Allah Maha Baik. Allah mengizinkan agar kedua tanganku dapat digerakkan kembali. Bersyukur rasanya bisa memeluk erat tubuhnya. Apalagi ketika sedang menengok anakku. Senangnya terlalu. Ya Allah, udah plus bermain sama calon anak, ditambah menikmati indahnya surga dunia. Masya Allah, nikmat Tuhan mana lagi yang aku dustakan? Apakah jika Raihan berobat di sana bisa sembuh, Pak? Tanyaku memastikan. Aku tak mau jika harus berobat jauh, tetapi tidak ada perubahan. Di pesantren itu ada pengobatan alternatif untuk penderita kelumpuhan. Bahkan para pengidap stroke pun sudah ada yang berobat di sana. Kamu tidak boleh mengulur waktu lagi, Re. Secepatnya kamu harus berobat ke sana. Kata Papa lagi. Aku hanya bisa menundukkan kepala sembari menghela nafas panjang. Mama berjalan mendekatiku. Istrimu untuk sementara waktu akan tinggal bersama ayah dan ibunya. Sekali-kali akan Mama minta untuk menginap ke rumah Mama. Sudah, kamu tidak usah memikirkan tentang keadaannya Nisa. Ibu mertua ikut menimpali
Benar nak, kamu harus fokus untuk kesembuhanmu dulu. Nisa, ada ibu yang menjaganya. Bersambung.